Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini akan melanjutkan roman klasik Percobaan Setia bagian keempat. Selamat mendengarkan. Dengan menaiki sebuah kereta kuda, pergilah kami mencari rumah tempat menumpang. 2-3 kali kereta itu berhenti, dan 2-3 kali pula sahabatku itu turun memasuki rumah tempat penumpang. Akan tetapi semuanya penuh. Akhirnya dapat juga penumpangan yang baik, lagi tiada jauh dari pelabuhan. Pada keesokan harinya kami pun pergilah kepada Syekh Jemaah. Syekh itu mengabarkan pada 15 hari bulan ini adalah kapal yang akan berangkat ke Mekah, kepunyaan saudagar Bombay. Kuputuskanlah dengan sahabatku itu akan menumpang kapal itu saja, apalagi tumpangannya kurang sedikit dari yang biasa. Hari itu juga kami beli 2 buah tiket pulang balik. Sekalian perbekalan dan makan makanan yang perlu dalam perjalanan mengarung lautan besar itu pun kami belilah. Demikian lagi kami biayakan uang kami untuk pembeli obat-obatan, karena siapa tahu dalam perjalanan itu kami ditimpa penyakit, di mana hendak minta pertolongan, jangankan obat, air pun payah. 2 hari sebelum kami berangkat, pada malamnya lepas sembahyang maghrib, kuajaklah sahabatku itu melihat-lihat negeri yang bagiku masih baru itu. Permintaan itu segera juga dikabulkannya, apalagi ia pun bermaksud membawa aku melihat-lihat tamasya negeri itu. Kemana saja aku dibawa oleh sahabatku itu, melainkan kebanyakan yang kulihat Cina juga. Sana sini mereka itu duduk sepanjang kaki 5, bercakap-cakap dan minum-minum, sangat ribut bunyinya. Kesudahannya aku pun dibawa oleh sahabatku itu melihat wayang Cina. Alangkah ramainya tempat itu, hamba Allah beribu-ribu, mereka itu asyik melihat permainan anak wayang itu. Aku pun berdirilah pula dengan sahabatku itu. Tangkas benar mereka itu membalikan dan melemparkan badannya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di dekatku kudengar bunyi orang gaduh hingga aku terasa ke tengah-tengah lautan manusia itu. Kemudian tak ada kudengar apa-apa lagi. Aku pun pergi pula ke tempat yang bermula sebelum permainan itu habis. Tempat itu sudah kami tinggalkan. "Mengapa kantong bajumu koyak?" tanya sahabatku itu. "Kantong yang mana?" kataku sambil mencari yang dikatakannya itu. "Lihatlah kocek atasmu," serunya. "Astagfirullahaladzim," kataku sambil aku meraba kocekku yang retas itu. "Uangku hilang." "Uangku hilang," kataku. Mendengar itu sahabatku itu terperanjat. "Hilang? Di mana kau letakkan?" tanyanya. "Di saku dalamku," sahutku dengan sangat masgulnya. "Ya Allah, banditlah punya kelakuan," katanya sambil mengeluh. Kulihat saku bajuku itu bekas digunting orang, betul-betul tentang penjahitannya. Dengan jalan itulah uangku dicuri si bedebah itu. Heran benar aku memikirkan perbuatan si jahanam itu terlalu halus hingga tiada aku sadar. Saku bajuku demikian jadinya, alangkah pandainya si pencuri itu. Kemudian terpikir olehku, waktu gaduh tadilah uangku disamunnya, niscaya disengaja oleh kumpulan penyamun itu, membuat pura-pura gaduh supaya aku terasak dan terdesak, dan dalam waktu itulah pula ia menjalankan muslihatnya, mencuri hakku itu. Ada maksudku hendak memberitahukan hal itu kepada mata-mata, tetapi kupikir percuma dan sia-sia saja, karena tidak ku ketahui siapa pencurinya dan di mana aku kecurian. Hatiku pun susahlah pula, sangatlah aku menyesali diriku karena lalai dan lengah itu. "Ya, apa boleh buat?" ujar sahabatku itu. "Sudah nasibmu, tidak rupanya duit itu rezeki kita." "Buruk nasibku," kataku pula. "Untung juga kita sudah beli tiket pulang balik," kata Jamin. "Kalau tidak agaknya urunglah engkau ke Mekah ini, Sam." "Syukur, kalau tidak entahlah Jamin," sahutku kepada Jamin.
Waktu aku mengatakan itu, terkenang aku akan orang yang di Malaka itu. Takdir sekalian duitku habis dicuri orang, apakah akan halku ini? Hendak terus berlayar, tak mungkin. Hendak balik pun berat rasanya. Niscaya sekalian kata-kataku kurang dibenarkan oleh bakal mertuaku itu, dan uang itu dikatakannya habis kuboroskan. Dan oleh Haji Salawiyah tentu dikatakannya ku berikan kepada perempuan lain, kalau tidak kemana perginya sampai sebanyak itu. Alhamdulillah tidak semuanya hilang. Tiket pulang pergi sudah kubayar. Yang kurisaukan hanya belanja dalam perjalanan saja. Itu pun kalau aku berhemat. Dengan sehemat-hematnya niscaya uang yang tinggal menyampai jua. Tetapi hidup demikian payah rasanya. Jangan kau pikirkan sangat hilang itu, Sam. Insya Allah Ta'ala apa-apa yang ada padaku sama-sama kita makan, kata sahabatku Jamin itu. Aku minta terima kasih banyak atas budi baikmu itu, Min. Kataku, kami pun pulang menuju tempat kami. Hatiku tiada besar lagi, pikiranku kepada kecelakaan itu saja. Sungguh pun sahabatku itu suka menolong aku, tetapi semata-mata mengharapkan pertolongan dari kawan yang bukan sedarah itu pun agak malu rasanya. Semalam-malaman itu penuhlah kepalaku dengan bermacam-macam ikhtiar dan pikiran akan menambah-nambah uang belanja itu. Akhirnya dapatlah aku pikirkan berniaga, hendak kucobakan di dalam kapal. Hawa di dalam kapal itu tentulah panas. Maka biasanya waktu itu orang ingin yang asam-asam. Setelah kupikir masa-masa, maka pada esok harinya dengan tiada setahu Jamin, kubelilah 3 goni ubi jalar dan mentimun, cukup dengan bumbu-bumbunya. Pada hari yang ditentukan, maka kami dengan orang haji-haji itu pun turunlah ke kapal, masing-masing menurut jemaahnya. Besar juga kapal yang kami tumpangi itu, akan tetapi oleh karena banyak penumpangnya jadilah sempit. Kebanyakan anak kapal itu peranakan Keling dan anak Melayu, akan tetapi juragan dan jurumudi serta tukang jenteranya orang putih belaka. Waktu subuh benar, kapal itu pun membongkar sauh lalu berlayar meninggalkan Pulau Pinang, negeri tempat aku dirundung malang itu. Betapa juga kami ikhtiarkan hendak memperlapang tempat kami, tiada dapat karena manusia banyak amat dan barang bertimbun-timbun. Dalam kendaraan yang berapung itu, hiruk-pikuk bermacam-macam bahasa kedengaranlah. Apabila malam hari, ketika matahari sudah masuk peraduannya, kedengaran aneka macam lagu. Setengahnya sedih hatiku mendengarkannya. Hiruk-pikuk dalam kapal itu bukan buatan. Selama beberapa jam kulihat anak kapal itu dengan jurumudinya berjalan meronda kian kemari. Sangat teliti tampaknya, baik juga penjagaan dalam kapal orang Bombay itu. Tengah kami duduk-duduk makan-makan juadah, sahabatku itu mengeluarkan notesnya. Bacalah ini, Sam, katanya. Aku meninjau tulisan yang ada dalam bukunya itu. Dalamnya tertulis, Sam, kecurian di Pulau Pinang pukul 8:30 malam. Karena hari aku kehilangan itu tepat hari 13, maka dalam hatiku itulah agaknya yang disebut orang celaka 13. Sesudah 3 hari lamanya kapal yang kutumpangi itu meninggalkan Pulau Pinang, maka pada malamnya adalah seorang anak meninggal dunia. Apabila kabar itu kudengar, maka hatiku pun sangat masgulnya. Takut pun timbul. Jika aku dihinggapi penyakit dalam pelayaran itu, siapakah yang hendak membela aku? Niscaya melaratlah aku. Pada petang harinya, maka mayat itu pun dilabuhkan ke dalam laut. Sedih benar hatiku melihat orang berkubur di dalam air itu. Pada malam hari pun dalam kapal itu pun panas jua karena angin tiada lepas. Amat tertahan-tahan oleh timbunan barang-barang. Biasanya jauh malamlah baru kami berdua tertidur. Waktu kami minum kopi malam hari, maka kataku kepada sahabatku itu, "Engkau, Min, sudahkah beristri?" "Beristri? Aku belum beristri, Sam," sahutnya. "Aku pun belum," kataku pula. "Itulah sebaiknya, Sam.
Sebagai sudah kau dengar jua agaknya, aku dahulu sudah kawin, waktu itu umurku 18 tahun. Tetapi malang Sam, pertemuan kami tidak kekal, hanya 3 tahun lamanya bercampur baur. Sudah itu bercerailah kami. Apa mulanya maka istrimu itu engkau ceraikan? Tanyaku kepada Jamin. Sebab-sebabnya payahlah aku hendak menerangkannya, Sam. Mulanya kami hidup sangat berkasih-kasihan sebagai satu nyawa rasanya. Lama-kelamaan hal itu berubah. Yang mengubahnya terutama belanja hiduplah. Agaknya engkau pun tahu, waktu aku mulai kawin, aku sangat royal. Baik tentang makan maupun pakaian. Tetapi jangan engkau lupa Sam, uang yang kubiayakan itu bukan titik peluh jerih payahku, melainkan harta ayahku. Waktu itu aku dapat uang karena aku anak kesayangannya. Jadilah hartanya itu hartakulah. Ya, aku hampir lupa hukum dunia yang banyak silih gantinya, dan tiada pula ku ingat akan menambah dan menjaga harta yang sudah ada itu. Akhirnya habislah harta pencarian ayahku itu. Hidupku pun susahlah. Sekarang yang kuharap kasihan mentuaku saja. Tetapi Sam, mentuaku itu pun bukan orang yang kaya raya. Berapalah sanggupnya memberi makan menantu. Selalu aku disuruhnya berusaha mencari mata pencaharian. Tetapi pada waktu itu, nasihatnya itu kupandang sindiran. Berlama-lama begitu aku tiada selesa. Lalu rumah mentuaku itu kutinggalkan. Sedangkan istriku pun tinggal jua. Demikianlah pendeknya pikiranku waktu itu. Akhirnya aku pun pergilah ke Malaka. Di sanalah baru aku mulai hidup baru. Berkat sekalian susah payah yang kutanggungkan, aku pun bolehlah pula dikatakan manusia. Itulah Sam, kurang lekas-lekas benar beristri sebelum pendirian kukuh dan pikiran tetap. Ya, aku pun berpendapat begitu pula. Tetapi, Min, di mana istrimu itu sekarang? Kataku. Sampai sekarang sudah jalan 5 tahun, aku tak pernah menengok rupanya. Kata orang, 2 tahun sesudah ku tinggalkan, ia bersuami pula. Kalau begitu, istrimu kurang teguh setianya. Kataku pula, hei Sam, bukan tak teguh setianya, tetapi aku yang kurang berakal. Mengapa anak orang ku tinggalkan bertahun-tahun dengan tidak diberi kabar dan belanja? Aku minta terima kasih atas nasihatmu itu, Min. Kataku sambil aku terkenang akan pencuri hatiku yang di Melaka itu. Kami pun merebahkan diri masing-masing ke atas kasur lalu tertidur dengan amat nyenyaknya. Esok harinya pukul 10 kumulailah memperdagangkan barang jualan yang kubawa itu. Si Jamin sangat heran dan geli hatinya melihat perbuatanku itu. Ia gelak terbahak-bahak. Sungguh pun begitu aku ditolongnya jua. Tak salah taksirku lagi, rujak ketela bercampur mentimun itu sangat laris hingga berkerumunan orang datang mengelilingi kami. Hampir tak dapat kami layani berdua. Alhamdulillah, kataku. Berbalik hendaknya uangku yang hilang itu ditimbulkan oleh keuntungan rujak ini. Jika di daratan niscaya yang kujual 10 sen, tiada laku 2 sen. Demikianlah majunya perniagaanku itu. Menyesal aku tiada membawa barang 10 goni. Pada hari itu habis jualanku 2 goni. Malamnya kuhitunglah pendapatan berjualan sehari itu. Alhamdulillah hampir 60 ringgit. Uang itu kumasukkan ke dalam peti. Goni, ubi dan mentimun yang sekarung lagi kubuka pula pada keesokan harinya. Berani aku mengatakan bahasa jualan hari ini lebih laris dari semalam. Akal saudagar yang kupelajari semalam aku dalam perantauan itu disinilah kupergunakan. Karena benda yang amat laku itu hanya tinggal sekarung saja, harga pun naik lebih mahal dari semalam. Sebenarnya tak sampai hatiku melihat orang yang hampir sama dengan yang mengunyah duit itu, tetapi apa boleh buat, aku perlu uang. Aku baru kehilangan. Jika uangku yang 100 ringgit itu tidak diambil orang, niscaya malulah aku menjualnya dengan tak mengambil untung banyak-banyak. Apalagi hatiku pun sangat berahi melihat sekalian orang yang serupa mengidam itu. Belum lagi sampai 1/2 jualan itu habis, ku dengar orang berseru di belakangku. Apa itu?
Apa itu? Katanya dengan geram suaranya. Aku menoleh ke belakang, maka tampak seorang tuan, tinggi badannya dan sangat mancung hidungnya. Ketela, tuan, sahutku. Apa ketela? Katanya pula. Bagaimana pula aku hendak menerangkan itu dengan sejelas-jelasnya karena aku tak tahu bertutur cara Inggris dan ia pun kurang paham bahasa Melayu. Ketela sebangsa kentang, tuan, tumbuh menjalar, kataku. Aku didekatinya ketela itu diambil sebiji lalu dipatahkannya. Buruk benar kulihat ia mencium ketela itu dengan hidungnya yang mancung itu. No, ini tak boleh, ini tak boleh, katanya sambil mengerlingkan matanya kepada sahabatku itu. Tidak boleh dimakan, jadi penyakit, buang saja, katanya pula dengan sangat beraninya. Ini saya beli mahal harganya, tuan, kataku karena kau ketahui ia takkan pernah membeli benda yang semurah itu. No, tidak peduli, jangan banyak cakap, katanya dengan masam mukanya. Barang ini tidak memberi penyakit, tuan, kataku mempertahankan hakku itu. Saya dokter, saya lebih tahu, katanya sambil membentak-bentak. Melihat perbuatannya itu timbul geram hatiku lalu kataku. Saya dukun Melayu, tuan. Apa? Kamu dukun? Katanya agak redah sedikit. Ya, tuan, saya dukun Melayu, kataku sambil tergagap-gagap karena berdusta itu tidak kubiasakan. No, apa gunanya itu? Katanya dengan agak sengau. Mengeluarkan angin, tuan, jawabku. Kalau dimakan angin jadi keluar, tuan, perut jadi lapang. Tuan tahu sendiri di kapal ini angin kencang. Dokter itu mengeling sekalian orang yang berkerumun mendengarkan pertengkaran kami itu lalu katanya. Apa betul ini dapat mengeluarkan angin? Betul? Betul tidak? Ada sejurus lamanya tak ada yang menjawab. Kemudian kedengaran suara mengatakan, ya, tuan. Ya, benar, tuan. Lapang dadaku mendengar itu dalam hatiku. Kalau begini tak ada dagangan yang banyak memberi untung itu akan dibuangkan ke dalam laut. Ya, tunggu sebentar, kata dokter itu. Ubi yang patah tadi dibawanya. 1/4 jam kemudian datang mualim kapal itu mendapatkan aku. Dengan perintah tuan kapiten, ini mesti dibuang, katanya. Orang ini tak boleh dilawan berdebat lagi. Dengan malu bercampur sayang, kuangkatlah ketela yang setengah karung itu, lalu kubuang ke dalam laut. Jika perdaganganku itu tidak dicegah oleh dokter itu, tak boleh tidak bertambah duitku 20 ringgit lagi. Tetapi apa hendak dikata, teringat aku yang dikatakan oleh si Jamin itu bukan rezeki kita. Berdua dengan si Jamin kubilanglah sekalian yang kuperoleh 2 hari itu. Astaga, jika yang setengah goni itu tidak dibuangkan ke dalam laut, niscaya berbaliklah uangku yang dicuri orang itu. Sekarang simpanlah uang ini baik-baik, jangan engkau lengah-lengahkan lagi, nasihat sahabatku itu. Baiklah, Min, dari sini ke atas aku takkan lalai lagi, jadilah yang sudah-sudah, kataku kepada Jamin. Jangan engkau salah tampak, bukan di daratan saja boleh kecurian, di dalam kapal pun acap kali jua kejadian. Oleh sebab itu dekatkan kemari peti itu, supaya dapat kita awasi bersama-sama, kata Jamin. Sekalian nasihat dan perintah kawanku itu kuturutlah. Geli benar hatiku mengenang-enangkan pertengkaran dengan dokter tadi. Mengapa pula aku ingat mengatakan dukun Melayu? Ya, macam-macamlah akal yang tumbuh jika sudah tersesak. Masya Allah. Lebih sebulan lamanya kami mengarungi lautan besar itu. Negeri-negeri yang kami singgahi di tengah jalan tak kuingat lagi. Selain daripada Kolombo, yakni negeri saudagari yang mempunyai kapal itu, di sana kami berhenti beberapa hari lamanya. Tiap-tiap hari datanglah beberapa buah sampan membawa berjenis-jenis buah-buahan dan makan makanan. Lain daripada itu, kulihat beberapa orang memperdagangkan bermacam-macam permata, indah-indah sekali rupanya.
Heranlah aku memikirkan barang yang mulia-mulia itu tiada seberapa harganya, maka aku belilah 2 buah permata batu yang merah tua dan hijau muda warnanya. Dalam hatiku, mata benda itu akan kuhadiahkan sebagai buah tangan kepada orang yang di Melaka itu. Apabila aku pulang kelak, jauh amat agaknya kenangan itu. Setelah 2 hari kami berlabuh di Judah, kami pun naiklah ke darat mengikuti jemaah masing-masing, yaitu dengan menumpang sebuah sampan yang lain benar potongannya. Sekalian barang-barang dan tempat pemondokan kami berdua dengan si Jamin atas Syekh jemaah lah empunya tahu. Urusannya kepada kami berdua sempurna baik karena sahabatku itu rupanya berkenalan baik dengan Syekh jemaah itu. Itulah makanya kami berdua diuruskannya dengan patut. Aku mengucapkan syukur kepada Tuhan karena sudah dipersuakannya dengan sahabat yang banyak pertolongannya itu. Setelah sekalian surat-surat perjalanan kami diperiksa di Judah, maka dengan menaiki kapal Sahara, yaitu unta yang ganjil rupanya, kami pun berangkatlah ke Mekah. Bersama-sama dengan Syekh jemaah, takjubku memandang sekumpulan binatang berjalan beriring-iring itu bukan buatan. Kurang sedap rasanya mengendarai binatang itu laksana naik di atas perahu jua layaknya hingga pening rasa kepalaku. Dalam pada itu terpikir kepadaku tanah yang sekian lamanya didiami oleh manusia dan masyhur segenap penjuru alam ini. Mengapa tak ada ingatan orang berkuasa hendak membuat jalan yang sempurna yang boleh dilalui kendaraan? Jauh ubahnya dengan tanah-tanah yang lain yang bersimpang siur jalannya dan berbagai-bagai kendaraannya. Sana-sini kulihat bertumpuk-tumpuk pohon korma dengan lebat buahnya. Hampir pohon itulah saja yang kulihat tanaman-tanaman di sepanjang jalan itu. Sesungguhnya meninjau-ninjau dari sekedup itu pun tiada bebas amat karena kulihat ikatannya kurang kukuh. Apalagi sebelum aku berangkat, kepala kapilah itu berpesan menyuruh penumpang jangan gelisah amat, takut terbalik. Hal yang dinasihatkan oleh ketua itu pun nampak sekali. Antara 20 langkah dari kendaraanku kedengar bunyi pekik orang, aku menoleh ke belakang. Tampak seekor unta sudah sengat sedang sekedup yang di atasnya terbalik ke bawah. Atas perintah kepala pandu itu, lekas juga sekedup itu dibetulkan. Sampai ke Mekah pun aku dengan pertolongan sahabatku itu mendapat tempat yang elok juga. Tiadalah aku menanggung kesusahan sebagai setengah musafir yang lain-lain itu. Menunggu-nunggu saat haji itu sampai lama amat terasa kepadaku. 2 hari sesudah kami sampai ke sana, kami pun mencari guru akan memperdalam kaji kami. Guru itu lekas juga kami peroleh. Maklumlah dalam tanah suci itu kebanyakan orang memperdagangkan ilmunya. Di sanalah kami mengaji dengan bersungguh-sungguh hati. Mula-mula hajat hatiku hendak belajar bahasa Arab yang banyak gunanya dalam agama Islam. Akan tetapi kemudian terpikir pula kepadaku, aku takkan lama tinggal di sana, jadi tak mungkin dasarnya aku mendapatkan bahasa itu dalam tempo yang amat singkat. Kuurungkan maksudku itu, kualih kaji kepada yang lain yang kurasa-rasa lekas masuknya dalam waktu yang tak lama itu. Maka kutekunkan diriku mendaras ajaran guruku itu. Apabila dalam hatiku itu timbul perlombaan dengan orang yang di Melaka itu, seboleh-bolehnya janganlah aku dapat dikalahkannya baik dalam ilmu apapun jua. Malu rasanya jika aku balik ke Malaka tiada membawa barang sedikit ilmu yang diambil dari tanah suci itu. Jika tiada hal yang perlu, jaranglah aku membuang-buang waktu menuntut dan mendaras sajalah kerjaku. Waktu itu kurasa diriku kuat beribadah. Dengan demikian tiadalah kurasa waktu itu sehari lepas sehari. Waktu yang dinanti-nanti pun tibalah hari yang mulia kusambut dengan segala kegirangan dan kebesaran hati. Karena 2 perkara terkandung di dalamnya. Pertama, bertambahlah martabatku dan aku pun bergelar haji. Semartabatlah aku dengan cendrawasih itu.
kedua lepas haji itu, bolehlah aku balik ke Malaka dengan membawa serban dan jubah yang mahal. Pokoknya itu, dan bolehlah aku bersua kembali dengan orang yang tak dapat kulupakan itu. Tentulah sekali ini lain pula macamnya dari dahulu, bertambah kasih aganya. Apa-apa pengajaran guruku dan perintah agama ketika melakukan syarat-syarat haji itu kuperbuat. Hal itu mudah kulakukan karena sejak dari Malaka sudah juga kupelajari hingga kadar mencobakan saja. Waktu ihram pun datanglah, maka kukenakanlah baju jubah dan serban yang kusuruh buat di tanah suci itu. Setelah itu aku pun pergi mendapatkan sahabatku yang tengah mengenakan angkatannya pula. "Assalamualaikum," kataku. "Waalaikumsalam," jawabnya sambil termenung sejurus. Kemudian ia tertawa terbahak-bahak. "Astagfirullah, hampir engkau tak ku kenal lagi," katanya sambil tertawa jua. "Patut tak kau kenal karena aku tak Syam lagi, sudah menjadi Haji Samsudin," kataku kepada dia. "Takkah benar rupa Tuan Haji?" katanya sambil bergurau. "Sudah setahun aku mematut, baru sekarang ku cobakan," kataku sambil tersenyum karena mendapat puji tadi. Rupanya suka hati sahabatku itu melihat aku memakai pakaian cara Arab itu. Sehari-harian itu tiada aku bercerai dengan jubah dan serban. Besar juga hatiku memakai pakaian orang padang pasir itu. Malam hari barulah pakaian haji itu kutanggalkan, lalu kulipat baik-baik dan kusimpan lo-lo. Dalam aku berbaring malam itu, terkenang pula aku akan orang yang di Melaka. Tanpa sekarang ia meninjau-ninjau dari loteng rumahnya, mengintai-ngintai kalau Haji Samsudin yang dinanti-nantinya itu datang dengan jubah panjangnya. Dalam hatiku, jika aku selamat sampai ke Melaka, maka aku tiada akan turun siang hari. Kutunggu sampai matahari terbenam. Apabila sudah gelap, barulah aku naik dengan diam-diam. Itu pun kutunggu dulu sampai mereka itu menutup pintu. Kemudian kukira-kira jika mereka itu sudah mulai tidur, barulah ku ketuk pintu rumah kekasihku itu. Apabila ku dengar orang bertanyakan siapa yang mengetuk pintu itu, maka aku akan menyahut dengan mengubah suaraku supaya jangan dahulu ia tahu siapa orang yang di luar itu. Dan jika pintu sudah terbuka, maka aku akan melompat ke dalam. Tiba di dalam, aku akan berdiri saja dengan jubah panjang dan serbanku. Aku ingin hendak mengetahui, kenalkah dia? "Hei, banyak benar angan-anganmu," kata Haji Jamin. "Lihatlah rokokmu itu sudah membakar telunjuk." Aku pun terkejut kemana aku sudah dibawa oleh angan-angan yang tiada menentu itu. Apa pula gunanya? Maka aku hendak menguji kekasihku itu. Apapun kupakai, bagaimana sekalipun aku menyamar diri, niscaya akan dikenalnya jua. Kacamata jatuh tercampak, atuh melayang menimpa perahu. Dengan mata mungkin tak tampak, dengan hati siapa tahu. Akan pesan ayah dan ibuku yang di Melaka itu tiada kulupakan, segera juga kukabarkan kepada Haji Jamin. Apa-apa termateri dalam hatiku. Sahabatku itu rupa-rupanya tiada jemu-jemunya menolong aku. Atas mufakatnya dengan Syekh Jemaah dahulu, dapatlah aku berangkat meninggalkan tanah suci itu. Dengan kapal yang awal sekali, aku mengucap syukur kepada Rabbul Alamin. Sahabatku yang banyak budi itu sekali ini tiada serta karena rupanya ia hendak menuntut, memperdalam ilmunya tinggal di sana. Waktu aku di kapal, ia datang membekalkan aku sekarung buah kurma yang amat lezat rasanya. "Selamat jalan Haji Syam," katanya. "Selamat tinggal Haji Jamin," kataku sambil aku mengulurkan tanganku berjabat salam dengan dia. Setelah ia turun ke perahunya, air mataku keluar sedih rasanya berpisah dengan kawan. Seiring seperjalanan itu, aku merasa diriku sebatang kara di dalam kapal itu. Makin jauh ia dari pemandangan mata, makin iba rasa hatiku. Dia orang baik.
Banyak aku dengar pertanyaan dari daratan menanyakan kalau kapal itu boleh dimasuki penumpang lagi. Sekaliannya dijawab oleh nakoda kami dengan menggeleng-gelengkan kepala saja. Kapal itu bukan kapal yang kutumpang dahulu, besarnya hampir serupa, akan tetapi isinya berlebih-lebihan. Bersambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.